Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita mulai taklim pada malam hari ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain syuhdillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu qadimu la yumallu sama'uhu tanazzal qawli wa fi'li wa niyati tanazzal qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajjali wa hayrati dalilun li qalbin dajjali wa hayrati fa ya rabbi maqini bi syirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqladi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام ولجميع أصحاب رسول الله والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولجميع الملائكة المقربين والملائكة المحافظين والملائكة الموكلين ولجميع أولياء الله تعالى إلى مكان مشارق الأرض ومغاربها وأهلها وأهلها وأصحابها ونحوص خصوصا شكر أولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وشكر أولياء سيد الشيخ أبو حسن السادلي وشكر أولياء سيد الشيخ الكبير وحجة الجبر وجميع أولياء تسمع الأنبياء خصوصا جميع أولياء ولاية Kabupaten ولجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا المغفرة بهم ومعهم وخصوصا المغفرة ببابين وزبيرنا وخصوصا المغفرة بهيئ وكتبنا وعلى ولجميع المفسرين والمحدثين والمصنفين والمؤلفين خصوصا أحمد الكتاب حديث الإكرام نفعنا الله بهم وبعلومهم وبأسرارهم في الدارين آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min tin wa 'adalahu bi ahsani taqwim wa wafaqa man arada bihi khairan litafaqquhi fid din al-qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malik al-haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi 'adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumil yuhsaru fihi al-khalaiqu ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang tercurahkan kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa istiqomah, mudah-mudahan dengan tuntunan dan bimbingan Allah dalam kajian taklim rutin. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman futuhul arifin. Allah berikan kemudahan untuk memahami, untuk mengaplikasikan dari keilmuan yang telah dipelajari, sehingga mudah-mudahan ilmu dan amal kita bermanfaat dan bernilai kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallim wa barik alaihi. Wasilah salawat ini mudah-mudahan kita senantiasa selalu menetapi sebagai umatnya hingga yaumil qiyamah, bersama-sama kita mendapatkan syafaatul Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, mengutip dalam kitab ini akan kitab Hidayatul Hidayah, bahwasanya i'lam anna dina syatrani a'aduma tarkul ma'asi wal akhar fi'lut ta'at. Ketahuilah sesungguhnya agama itu ada dua bagian. Jadi jamaah, apa yang pertama dari dua bagian ini yaitu adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, wal akhar yang kedua yaitu adalah fi'lut ta'at, menjalankan ketaatan. Jadi kalau kita sadari kita menjadi orang yang beragama, ini kalau kita gak menjalankan ketaatan, sebaliknya malah menjalankan kemaksiatan. Anggap ini dua jalur kanan maupun jalur kiri. Nah jamaah yang dirahmati Allah, menjalankan ketaatan ataupun menjalankan kemaksiatan ini bukan hanya sekedar menjalankan ini perintah yang telah diwajibkan oleh Allah, ini yang dilarang oleh Allah. Bagi kita orang yang beriman, kita mengharapkan sesuatu akan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Kuasa. Nah, di sini Allah itu sembunyikan di balik ketaatan dan di balik kemaksiatan itu ada hal yang tersembunyi yang memang Allah sembunyikan di dalamnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abidin Ali ibni Husain radhiyallahu anhu,
Innallaha khabba'a salasa fi salasin. Jadi sesungguhnya Allah itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara yang lain. Yang pertama, khabba'a ridhahu fi ta'ati. Allah sembunyikan ridhonya Allah di dalam taat kepadanya. Di mana Pak Allah sembunyikan ridhonya? Di dalam ketaatan kepada Allah. Bentuk ketaatan apa? Segala bentuk yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketaatan. Melalui Nabi kita syariat yang diajarkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulai dari kita bangun tidur sampai melakukan aktivitas apapun sampai tidur lagi, kalau kita menjalankan sesuai semuanya bisa kita dapatkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah, ini luar biasa. Kayak misalkan bangun tidur, kita mau tidur lah, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, itu adalah anjuran Nabi kita Muhammad SAW agar ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tidur, dan bangun tidur juga biar ingat sama Allah. Itu bagian daripada zikir, ibadah, taat kepada Allah. Siap-siap mulai mandi masuk ke kamar mandi baca doa, dalam kamar mandi keluar kamar mandi baca doa, pakai baju, semuanya bisa belajar setiap gerakan, setiap hal. Coba kembali kepada kita untuk menjalankannya, sampai pakai baju, bercermin, ya, keluar dari rumah, sampai naik kendaraan, terusan mau tujuannya kemana, nyari pekerjaan, dilihatkan lagi dari kerjaan untuk mencari untuk ibadah, semuanya ya, dalam aktivitas kerjanya, dalam kumpul sosialnya, semuanya diingat untuk menjalankan, apalagi waktu-waktu sholat yang wajib. Kenapa? Karena di situ jamaah yang dirahmati Allah menjalankan ketaatan itu ternyata tersembunyi di dalamnya ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Khabba'a ridhahu fi ta'ati. Allah sembunyikan ridhonya di dalam taat kepada Allah. Makanya apa? Dalam hadis ini fala tahkiru min ta'atihi syai'an. Janganlah kau meremehkan daripada ketaatan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala'ala ridhahu fi, karena barang siapa belum tentu di situ fala'ala, mudah-mudahan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan yang dikerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah, hal yang sepele misalnya memang Allah perintahkan untuk apa, berkata yang baik, berbuat hal yang baik, bahkan berbuat baik hanya dengan menyingkirkan barang benda yang berbahaya di jalan, bisa kena orang yang lewat, mengganggu orang yang lewat, itu perintah. Maka ketika dijalankannya itu adalah bentuk taat. Itu hal yang sekecil apapun, makanya fala tahkiru min ta'atihi syai'an. Jangan meremehkan ya daripada ketaatan apapun, sekecil apapun, jangan diremehkan. Fala'alla bitaufiq. Jadi yang pertama apa tadi? Allah sembunyikan ridhonya Allah di dalam taat kepadanya. Kalau kita memang mengimani akan adanya kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, ya pasti kalau kita beriman pasti iman ya, hidup bukan hanya sebatas dunia saja, ya Pak Bu. Ada mau yang selama-lamanya di dunia terus ya. Mau minta lama, mau gak minta ya tetap aja. Udah diukur, Ustaz saya masih belum siap untuk meninggalkan dunia ini, saya mau umur panjang. Lah kalau sudah waktunya gak bisa. Saya udah capek hidup di dunia ini, saya mau udahan aja.
Ya nggak bisa. Bisa Ustaz lompat dari jembatan. Iya kalau mati. Nah kalau cuma patah tangannya, kakinya, badannya hancur tapi masih melek. Sakit. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Dan setelah kehidupan dunia ini kita imani ada kehidupan selanjutnya. Dan kalau kita menginginkan kehidupan dunia, kehidupan akhirat bahagia, ya kalau memang Allah meridho. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau Allah ridho kepada kita, udah tenang. Kalau Allah ridho kepada kita tenang. Meskipun orang memandang susah, orang memandang sulit, tapi kalau kita diridhoi oleh Allah, ayem-ayem saja, tenang-tenang saja. Ya, walaupun jalan kaki bilangnya Masya Allah, jalan kaki jauh. Wah iya, kalau kita diridhoi oleh Allah, ayem-ayem aja. Ya, karena jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, di situ disebutkan man iltamasa ridho Allah. Barang siapa yang dia itu berjalan menuju kepada hal atau sesuatu yang memang tujuannya itu adalah ridho Allah. Jadi bagaimana jalannya tadi? Taat, ya. Karena jalankan taat di situ ada tersimpan tersembunyi ridhonya Allah. Kita menjalankan ketaatan, kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, ngaji. Ini diperintahkan oleh Allah, bukan perintah lagi, ini kewajiban. Ngaji itu kewajiban. Kita menuju kepada menjalankan ketaatan karena memang kita mengharapkan ridho Allah. Man iltamasa ridho Allah bisa khotinnas. Misalnya di sini dikatakan sampai ditegaskan bisa khotinnas dengan apa? Dengan dibenci oleh manusia. Wah ini repot. Berat lagi menjalankan ketaatan tapi tidak disenangi oleh orang. Allah dibilang misalnya lagi berjuang, lagi nasrul ilmi, lagi syiar agama, dibenci oleh orang. Misalnya lagi diajak jalan-jalan, ini ribet, mau minggir minta sholat, misal lagi mancing, udah berdua mancing, ternyata titip dulu, saya mau sholat dulu. Pokoknya macam-macam lah, sehingga disukai oleh orang. Ajak dia mau minta minggir dulu, atau apapun lah, apa yang terjadi pada diri kita. Misalkan ketika kita lagi menjalankan ketaatan, lagi berusaha mencari ridho Allah, ya, tapi apa? Di situ tidak disukai oleh manusia. Tapi kalau Allah ridho, Allah apa? Kafallah mu'natan linnas. Maka siapa yang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah meskipun dibenci oleh manusia, maka kafallah mu'natan linnas. Allah akan mencukupi dirinya dari ketergantungan kepada manusia. Artinya kita ada butuh nih sama manusia, sama orang. Butuh apa? Sebelum kebutuhan kita ini sampai mohon-mohon, karena Allah ridho, kebutuhannya cukup makan, ya makan cukup. Makanya orang yang diridhoi oleh Allah ayam banget, walaupun nggak makan durian, tapi dia cukup makannya cuma rambutan, ya sama-sama ada di luar dia. Ya kalau dia memang ridho, mengenal merasakan ridho ya Allah, ya itu aja. Ayam-ayam. Kenapa? Karena wakafallahu ridho, wakafallahu mu'natan linnas. Kebutuhan dirinya terhadap manusia itu Allah yang akan datang. Bisa jadi Pak, kalau dari buah ketaatan kita nih Pak, mungkin kalau ada yang pernah merasakan, ya itu adalah buah dari ketaatan kita misalnya. Misal kita lagi susah di jalan, tiba-tiba ada orang yang menolong, kita nggak kenal siapa dia, kita nggak tahu
tahu siapa dia, kok tiba-tiba dia mau membantu, dia mau menolong. Nah itu apa? Kita butuh lagi kesulitan, maka kita butuh pertolongan. Allah datangkan mu'natan dinas, kebutuhan kita terhadap manusia itu Allah datangkan. Belum lagi pusing, anak butuh biaya, misalnya, tiba-tiba ada orang nawarin utang. Lah, jarang-jarang orang nawarin utang. Hebat, orang nyari utang aja kadang susah. Ini nawarin utang. Ngopi ya di depan rumah misalnya, kelihatannya agak susah nih. Kenapa? Susah apa? Iya, anak lagi ini. Dan itu berapa? Dulu kebutuhan yang dipenuhi oleh manusia, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mu'natan binas kafar Allah cukupkan kebutuhan. Kenapa? Karena kita terus fokus ridho Allah. Meskipun orang nggak suka, masa iya orang suka, jangan suka. Ya kalau misalkan manusia sampai nggak suka, ada malaikat yang datang. Tapi Allah kalau ridho ya mungkin. Allah kalau ridho terhadap hambanya, maka sekitarnya itu Allah akan datangkan, hadirkan di dalam hatinya, ya, yaitu mereka sebagai saksi bahwasanya kan Allah akan saksikan bahwa saya ridho kepada hamba ini, pasti dia itu dikenal orang lain. Insyaallah. Ya, kalau enggak dikenal orang baik, ya dikenalnya dia nggak pernah mengganggu orang. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah sembunyikan yang pertama tadi khabba bidahu fi ta'ati, yang ayolah tahkim. Ayo kita jangan pernah meremehkan, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun itu. Yang kedua khabba suhtahu fi maksiyat. Tadi kan dalam urusan agama itu kalau nggak taat maka maksiat. Ini urusan agama. Makanya apa? Di dalam kemaksiatan pun tidak sembarangan. Allah sembunyikan di situ ada suhtoh, murkanya Allah. Khabba suhtahu fi maksiyat. Allah sembunyikan murkanya di dalam maksiat kepada Allah. Bermaksiat. Makanya bafala tahkiru min maksiyati sayhan. Jangan kau remehkan maksiat apapun. Kadang-kadang kita meremehkan. Nah, sekali-kali maka apa kali. Nah, sekali-kali maksiat. Ada yang tahu ini. Maksiat lisan, maksiat badan, apalagi kalau di kitab, ya, kitab Sulat Tauhid, mau malam di situ maksiatnya terperinci, maksiat mata, maksiat lisan, maksiat badan, maksiat pikiran, maksiat tangan, kaki, hati, masya Allah. Itu sampai segitunya ulama merinci contoh-contoh bentuk maksiat. Fala tahkiru min maksiyati syai'an fala'alla suqtau fihi. Siapa tahu di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksiat. Jangan diremehkan. Sekalipun kemaksiatan itu dibilang al-murah, dibilang umum, dibilang agar menghormati orang, maksiat nggak ada. Urusan maksiat karena menghormati orang nggak apa-apa, ya nggak ada. Makanya tadi sebaliknya, man iltamasa, barang siapa yang menuju ridho anas, ridhonya manusia yang dia tuju, bisa khotillah dengan apa? Murkanya Allah. Jadi dia demi pandang oleh manusia, demi kehormatan di mata manusia, demi jabatan dan kedudukan, dia gak peduli murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah bilang jangan mencaci, jangan memaki, jangan menghina. Gak peduli, karena gak suka, karena gak setuju, dia menghina, yang mencaci, yang memaki. Ini yang sedang terjadi. Orangnya saling mencaci, saling memaki, saling menghina.
Padahal fala tahqiru min maksiati syai'an, jangan itu bentuk maksiatan. Jangan wala anda sutofi, siapa tahu di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, khabba'a wilayatahu fi khalqi, Allah sembunyikan kekasihnya Allah di dalam ciptaan, dalam ciptaan. Makanya fala tahqiru min ibadi ahadan, jangan meremehkan siapapun orang, siapapun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala anda waliyullah, siapa tahu di situ kekasihnya Allah. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita langsung menggapai cintanya Allah, itu kita belum sanggup, belum bisa karena kita belum mengenal Allah. Tapi siapa tahu dengan kita itu mahabbah kepada kekasihnya Allah, ya menjadi wasilah kemudian datangnya mahabbah dari Allah. Ya kalau kita gak kenal sama bapaknya, lewat anaknya. Kenal anaknya bisa kenal bapaknya. Atau sebaliknya, pengen kenal anaknya, kenalin bapaknya, ibunya, adiknya. Masuk nanti kita. Nah, pastinya karena dia adalah orang yang disayangi, kita pun akhirnya ikut dalam kasih sayang. Itu siapapun, bala tahdir, ya, bahkan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sekali. Jadi populer ya kisah Imam Ghazali, ada hewan, makhluk ini hewan benar, lalat yang hinggap di tintanya ketika lagi ngarang kitab. Wasilah itu apa? Dibiarin biar dia kenyang, gak diganggu, udah pergi. Wasilah itu menjadi datangnya rahmatnya Allah. Ada orang pelacur yang dia kemudian memberikan minum terhadap hewan, padahal hewan itu adalah seekor anjing yang sedang kehausan, menjadi wasilah rahmatnya Allah. Dan sebaliknya, ada orang yang menganggap makhluk ciptaan Allah hewan. Di sini dikisahkan di kitab Fawaidul Mukhtarah, ada hewan namanya khunfusan. Hewan khunfusan ini semacam tumbang. Ada dikisahkan seorang laki-laki itu mengatakan la faidata fi, hewan ini gak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Hewan dibilang gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Sehingga apa? Faktalah, Allah mencoba orang itu melalui, ya diuji oleh Allah, dicoba. Bentuknya di situ ujiannya, dia sakit kayak cacar, pada beruntus semuanya, periksa kemana-mana itu nggak bisa sembuh. Nah, ternyata ada orang datang, dia bisa mempunyai obat apapun yang dibutuhkan. Akhirnya dia datang, dia mencoba mengungkapkan sakitnya ini. Ternyata apa obatnya? Hewan khunfusan tadi. Langsung dia tobat, masya Allah, dia teringat, dia berkata tidak ada faedahnya hewan ini. Tapi ternyata sumber obatnya malah dari hewan itu. Masya Allah, tobat. Makanya ayo kita, siapa tahu juga sebenarnya kita tidak menyadari ujian, cobaan yang terjadi ya sebab ini apa hewan saja, apalagi kepada orang manusia terkadang itu anak nggak ada gunanya, waduh nggak ada gunanya. Udah anaknya sendiri, dalam anak orang lain itu adalah makhluk ciptaan Allah, dibilang nggak ada gunanya, repot ya sebab bisa itu. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa? Karena Allah sembunyikan, siapa tahu itu ada kekasih di situ, kekasih Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak jamaah yang dirahmati Allah, Imam qala al-Imam Junaidi rahimahullah mengutip di sini daripada firman Allah, qala Allah ta'ala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim.
Ini yang terkadang jamaah yang dirahmati Allah kita itu terlalu menyepelekan, ya, terlalu menganggap sesuatu itu ringan. Makanya di sini Allah berfirman di surat apa ya? An-Nur ayat 15. Surat An-Nur ayat 15, wa tahsabunahu hayyinan dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Wa huwa indallahi azimun, padahal itu sangatlah besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang sepele kadang ya Masya Allah membuat kerugian yang sangat besar. Kenapa? Kita ingat ya di sebelumnya, bukan masalah maksiatnya, tapi masalah karena kita itu menghina Allah atau menyalahkan Allah, itu yang menjadi dosa lebih besar. Itu seperti halnya misalnya kita meremehkan ciptaan Allah, menghina ciptaan Allah, ya dianggap remeh lah itu, menganggapnya sesuatu yang ringan saja, ringan aja. Padahal itu besar. Karena bisa jadi kita secara tidak langsung telah meremehkan Allah. Meremehkan Allah itu adzam min maksiat, lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Terkadang kita menganggap seorang yang melakukan dosa sekalipun itu belum tentu dia menghina Allah gitu. Tapi dengan sesuatu yang meremehkan itu ternyata malah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi pengingat. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Makanya saya kalau ada dua kubu yang berseberangan itu, apalagi yang urusannya enggak urusan akidah misalnya, sudah biarin aja. Biarin artinya ya kalau nggak sampai sama diri sendiri maka mau ikut-ikutan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tiga yang disembunyikan oleh Allah. Ya. Dalam urusan agama ini taat dan juga maksudnya tergantung kembali kepada diri kita. Makanya qila li Abi Ali Ar-Rudbani inna aqwama, jadi ditanya kepada Abi Ali Ar-Rudbani, inna aqwama yatrukuna takalif, sesungguhnya ada kaum golongan yang mereka itu yatrukuna takalif, mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban. Apa alasannya? Wa yazkumuna annahum, mereka ini menyangka wasul setelah sampai pada kedudukan yang tinggi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kalau tadi gambarannya ya taat, maksiat, itu ya. Tapi ini ada orang yang meninggalkan ketaatan karena menyangka kedudukannya sudah tinggi. Jadi dia taatnya tinggi, yang merasa tinggi sehingga dia meninggalkan kewajiban yang remeh. Misal, perkara menuntut ilmu itu adalah dari mulai dia itu lahir sampai meninggal dunia. Itu perkaranya menuntut ilmu. Tapi karena kedudukannya sudah merasa ilmunya sudah tinggi, terus nggak mau mencari ilmu lagi. Atau karena apalagi kedudukannya misalnya kedudukan yang pendudukan dunia lah, jabatan, kedudukan dan sebagainya, apalagi sampai misalkan punya kedudukan jabatan meninggalkan daripada kewajiban. Ini salah satu kewajiban aja. Lagi kewajiban yang lain banyak. Ya, apalagi sampai meninggalkan kewajiban yang fardu, sholat, ini juga kewajiban fardu. Belajar itu fardu, masing-masing pada diri kita mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Nggak bisa.
Nah ini jamaah yang dirahmati Allah karena apa? Sebabnya karena yazmuna annahu wasalu, merasa dia telah sampai pada kedudukan yang tinggi sehingga meninggalkan kewajiban. Padahal tak ada. Ya Bu, kalau ibu punya kewajiban berbakti sama suami, nggak ada alasan meskipun suaminya nggak punya duit. Bu, kalau suaminya udah nggak kasih duit lagi karena pengangguran, Bu, masih mau dihormatin nggak Bu? Ngapain dihormatin? Udah bokeh, nggak punya duit gitu. Kopi aja udah gak dibikin lagi, bikin sendiri aja. Gak ada yang bisa merubah kewajiban. Selama masih istrinya ya dia punya kewajiban. Itu bentuk kewajiban. Jadi bukan hanya sholat apa segala macam. Coba cari apa menjadi kewajiban kita dalam keluarga. Ya bapak juga sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban mencari nafkah, maisha pada keluarganya. Nah kalau mau ngabur-ngaburan saja, nggak mau nyari, anak bininya terlantar, ya sama aja itu dosa. Dan jamaah yang dirahmati Allah, nggak ada yang bisa merubah kewajiban. Maka dikatakan at-taklifu maqamu syar'i. Kewajiban itu maqamu syar'i, ya, tempat kedudukannya yang mulia, maqamu syar'i. Karena Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW sendiri, kita tahu ya siapa beliau, kekasih Allah, la yasqutu anhu taklif. Beliau saja la yasqutu anhu at-taklif. Beliau tidak bisa menggugurkan kewajiban. Wa huwa afdhalul khalqi. Padahal beliau adalah sebaik-baiknya makhluk. Afdhalul khalqi, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Beliau bal qama bil ibadah hatta warmat qadama. Sampai apa? Dalam urusan ibadah padahal sudah dijamin ya. Tapi urusan ibadah beliau sampai ya Allah, sampai melumpuh di qadamanya. Lapaknya sampai melumpuh. Melaksanakan ibadah. Rasul sekalipun tidak bisa mengukurkan kewajiban. Apalagi kita. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, kedudukan yang tinggi orang digambarkan sampai ke kedudukan yang tinggi itu qala Abu Sulaiman rahimahullah. Law wasalu ma raja. Kalau orang itu sudah sampai pada kedudukan yang tinggi, maka ma raja, dia tidak akan kembali mengulangi kesalahan, yakni ilal kasali wal rohati. Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, ibadah sampai mencapai usul kedudukan yang tinggi, maka dia tidak menurun ibadahnya, terus malah semakin tinggi, menghilangkan malas-malasan, warrohatil mubahah, dan juga santai-santai yang meskipun itu diperbolehkan, itu baru menikah. Jadi kalau yang dulunya suka nongkrong, yang nongkrongnya mulai berkurang misalnya gitu ya, kemudian seringnya jadinya ibadahnya terus ditingkatkan. Tadinya wajib saja kok dia bahagia dijalani, kemudian tahajud, kemudian baca Quran, itu artinya meningkat dan tidak menurun lagi. Terus itu namanya usul. Tapi kalau misalkan dia merasa meningkat tapi meninggalkan kewajiban, dikatakan tadi bahwa na'am dia walakin ila saqar, tapi dia kedudukannya itu adalah di neraka saqar. Allah, mudah-mudahan ya kita mulai dari belajar ketika Allah Subhanahu wa taala, ya kita berharap menemukan sesuatu yang apa? Yang mencapai kedudukan yang tinggi. Makanya di dalam ibadah, di dalam Al-Quran itu surat Al-Hijr ayat 99, di situ dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakinan. Nah ini ada dua. Kalau sudut pandangnya daripada ahlu dzahir dalam mengatakan al-yakin hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada keyakinan,
Jadi wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, ya sampai mati. Sembahlah. Jadi yang mulai kita balik dari ibadah sampai mati. Tapi tujuannya ibadah apa tadi? Ya usul, naik derajat sampai betul-betul bisa dalam sholat misalnya ibadah itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli dzahir ya pokoknya sampai selesai. Tapi ahli batin enggak menunggu sampai mati baru ketemu sama Allah. Ahli batin menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-yakin di sini oleh ahli batin dimanakan al-fathu wal ma'rifah, yaitu terbuka wal ma'rifah dan mengetahui yang merasakan. Kalau Rasulullah SAW saat beliau itu diutus oleh Allah untuk melakukan perjalanan Mi'raj sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kedudukan makam yang tinggi, di situ betul-betul bertemu dengan Allah, merasakan betul-betul rasanya itu al-fathu, terbuka semua makrifat yang diketahui secara langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh-olehnya apa Rasulullah? Oleh-olehnya yaitu adalah perintah sholat. Nah, sholat ini kemudian menjadi mi'rajul mukmin. Jadi kalau kita orang yang beriman, sholat ini kalau bisa kita itu sampai al-fathu wal ma'rifah. Kalau Allah menghendaki bisa kita sampai merasakan pada kedudukan kenyamanan sebagaimana ketika Rasulullah SAW berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa. Makanya upayanya gimana biar mencapai? Ustaz, ya minta sama Allah. Minta Allah agar dalam ibadah ini terus meningkat, kemudian ya usul insyaallah wal ma'rifah, yang mudah-mudahan dengan bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini kurang maaf kita baca dalam dan akhbar majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi